Paus pembunuh, atau yang lebih dikenal sebagai orca, memikat hati banyak orang dengan daya tariknya yang unik. Orca, dengan penampilan khasnya yang terdiri dari warna hitam dan putih yang mencolok serta sirip punggung yang megah, menjadi salah satu predator puncak yang mendominasi lautan. Keberadaan mereka tersebar di perairan hangat dan dingin di seluruh dunia, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi kehidupan sosial orca, kecerdasan mereka yang mengagumkan, serta peran penting yang mereka mainkan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebelum kita lanjut lebih dalam pada pembahasan tentang mamalia laut yang cerdas ini, silahkan like video ini dan share ke sosial media kalian. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Semesta Fakta. Paus orca atau Orcinus orca sering disebut paus pembunuh, meski hewan tersebut hampir tidak pernah menyerang manusia. Faktanya, nama paus pembunuh pada awalnya adalah pembunuh paus. Pelaut kuno pernah melihat mereka berburu dalam kelompok untuk menangkap paus besar. Paus orca adalah anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Orca jantan memiliki tubuh lebih besar dari betina, namun mereka bervariasi dalam ukuran dan berat, bergantung pada jenisnya. Paus orca terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang 9,8 meter dan berat mencapai 10 ton, 2,5 kali lebih berat dari rata-rata gajah Asia. Paus orca dikenal dengan sirip punggungnya yang panjang dan warna hitam putihnya. Warna hitam putih ini membantu paus orca menyamarkan mereka dengan mengaburkan garis besarnya di dalam air. Tepat di belakang sirip punggungnya, ada sepetak abu-abu yang disebut pelana, karena terlihat seperti pelana berkuda. Bentuk ini bersama dengan ukuran dan kekuatan orca yang besar, menjadikannya salah satu mamalia laut tercepat yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 56 km per jam. Paus orca juga memiliki gigi besar, yang dapat tumbuh hingga 10 cm. Satu aspek menarik dari kehidupan orca adalah kekuatan hubungan sosial mereka. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut pod, di mana setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Komunikasi di antara pod dilakukan melalui dialek suara yang unik dan berbeda dengan pod lainnya, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Struktur sosial pod sangat terorganisir, dengan peran seperti pengasuh anak, pemburu, dan bahkan pemimpin. Dinamika sosial ini menciptakan ikatan yang kuat di antara anggota, mencerminkan kompleksitas kehidupan sosial orca. Orca juga dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Mereka mampu menggunakan alat untuk membantu dalam berburu mangsa, menunjukkan tingkat pemikiran yang maju. Selain itu, orca terlibat dalam kegiatan bermain, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya predator yang serius, tetapi juga makhluk yang penuh kreativitas dan keceriaan. Kemampuan belajar mereka tampak dalam transfer pengetahuan dari generasi satu ke generasi berikutnya, dengan orca yang lebih tua mengajarkan keterampilan berburu dan strategi kepada anggota pod yang lebih muda. Semua ini menciptakan gambaran tentang kecerdasan dan keunikan orca dalam dunia laut. Paus orca adalah predator puncak di puncak rantai makanan. Artinya, tidak ada hewan yang memburu orca dan menjadikan mereka makanan kecuali manusia. Paus pembunuh ini dapat memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan, anjing laut, burung laut, dan cumi-cumi. Orca juga dapat menangkap paus yang lebih besar dari tubuh mereka, seperti paus tombak. Bahkan orca dilaporkan pernah membunuh rusa yang sedang berenang. Metode berburu orca mencakup teknik yang terkoordinasi, seperti mengelilingi kawanan ikan untuk mengumpulkannya atau mendorong mangsa ke daratan. Kreativitas mereka dalam mencari mangsa mencerminkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan mereka. Mereka dapat menggunakan ekolokasi untuk mengidentifikasi mangsanya dengan menciptakan suara atau gelombang suara yang bergerak melalui air. Gelombang ini menggemakan objek, termasuk mangsa, yang dapat digunakan orca untuk menemukan makanannya. Tidak ada catatan yang mengatakan bahwa paus orca pernah membunuh manusia di alam liar. Ini karena manusia bukan bagian dari mangsa alami mereka. Namun,
Terkadang orka mungkin salah mengira manusia. Mereka mengira manusia adalah sesuatu yang biasa mereka makan, seperti anjing laut. Pada tahun 2017, seekor paus orka tertangkap kamera sedang menyerang seorang peselancar di kompetisi selancar Lofoten Masters Norwegia. Namun, orka tersebut tampak menarik diri dari serangan sebelum melakukan kontak. Sebelumnya, pada tahun 2005, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun ditabrak oleh paus pembunuh di Alaska. Peristiwa ini serupa dengan serangan yang dibatalkan di Norwegia. Seorang peselancar digigit paus orka di California pada awal 1970-an. Ini merupakan satu-satunya kasus orka liar yang benar-benar menggigit manusia. Meskipun paus pembunuh liar tidak sengaja menyerang manusia, mereka kerap menyerang perahu. Ada banyak laporan yang dimulai pada musim panas 2020 tentang orka yang menabrak dan menyebabkan kerusakan pada kapal layar di lepas pantai Spanyol dan Portugal. Paus pembunuh adalah mamalia yang paling banyak tersebar, selain manusia dan mungkin tikus coklat. Mereka hidup di setiap lautan di seluruh dunia dan telah beradaptasi dengan iklim yang berbeda, dari perairan hangat di dekat Khatulistiwa hingga perairan es di wilayah kutub utara dan selatan. Paus orka juga dikenal mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Dalam satu penelitian, menemukan bahwa sekelompok orka melakukan perjalanan dari perairan Alaska ke dekat California dengan jarak lebih dari 1.900 km. Namun, orka juga tidak terlepas dari ancaman yang mengintai. Perubahan iklim, polusi, dan aktivitas manusia seperti perburuan yang berlebihan dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka. Mereka juga rentan terhadap kontaminasi bahan kimia dalam air laut yang dapat merusak kesehatan mereka dan berdampak negatif pada ekosistem tempat mereka hidup. Perlindungan dan konservasi habitat orka menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup makhluk ini. Orka, sebagai predator puncak, memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kontrol populasi mangsa yang efektif membantu menjaga stabilitas ekosistem, mencegah pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Keberadaan orka juga mempengaruhi distribusi makhluk lain di lingkungan mereka. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dalam ekosistem laut tidak hanya menguntungkan orka, tetapi juga mengamankan kelangsungan hidup berbagai makhluk laut lainnya. Melihat pentingnya peran orka dalam ekosistem laut, upaya konservasi dan perlindungan menjadi imperatif. Berbagai organisasi dan peneliti telah berkomitmen untuk melindungi habitat orka, membatasi kegiatan manusia yang dapat membahayakan mereka, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya orka dalam keberlanjutan ekosistem laut. Dengan adanya kesadaran dan tindakan kolektif, kita dapat menjaga keindahan dan keunikan orka untuk generasi yang akan datang. Orka bukan hanya predator laut yang menakutkan, tetapi juga makhluk sosial yang cerdas dan penuh keunikan. Kehidupan mereka yang kompleks, kemampuan belajar, dan peran vital dalam ekosistem laut menjadikan orka sebagai subjek yang menarik untuk dipelajari dan dilindungi. Dengan upaya konservasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa keajaiban orka akan terus menjadi bagian integral dari keanekaragaman hayati laut kita. Mari bersama-sama menjaga dan menghargai keberlanjutan kehidupan laut ini demi masa depan bumi yang lebih baik. Sampai di sini perjalanan kita menikmati kecerdasan dan kekuatan orka, paus pembunuh, predator puncak yang tak tertandingi. Silahkan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke sosial media kalian. Buat kamu yang belum subscribe, support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Semesta Fakta. Sampai jumpa.